大家好，我是杨进化。今天我们的学习是 Gay 5级第13课，聚焦生活的框逼。现在我们看生词。第一，聚，聚itu artinya menggergaji atau 句子 itu gergaji。第二，框，框 artinya keranjang。第三，训练，训练 artinya berlatih。第四，缺乏，缺乏 kekurangan。第五，项目，项目 project。第六，桃，桃 buah persik atau buah fig。第七，装，装 artinya mengisi。第八，启发，启发 artinya inspirasi。第九，安装，安装 memasang。第十，栏杆，栏杆 artinya pegangan。第11，甲，甲 artinya yang pertama。第12，乙，乙 kedua。第13，工具，工具 artinya perkakas。第14，投篮，投篮 artinya shoot untuk permainan basket ya。第15，踩，踩 artinya menginjak。第16，一再，一再 artinya berkali-kali。第17，重复，重复 artinya berulang kali gitu, sama juga mirip-mirip sama ijai ini。第18，断断续续 artinya putus nyambung, putus nyambung。第19，激烈，激烈 artinya intens, kuat tegang gitu。第20，气氛，气氛 artinya suasana atau atmosfer。第21，何况，何况 itu artinya apalagi。第22，球迷，球迷 artinya fans bola, permainan bola gitu。第23，工程师，工程师 artinya engineer atau insinyur ya kalau di Indonesia ya。第24，机器，机器 artinya mesin。第25，顺畅，顺畅 smooth atau lancar。第26，幼儿园，幼儿园 artinya taman kanak-kanak。第27，好奇，好奇 penasaran。第28，何必，何必 artinya buat apa。Oke。第29，多亏，多亏 untungnya。第30，连忙，连忙 artinya cepat-cepat。第31，瞧，瞧 artinya melihat。第32，困扰，困扰 artinya apa ya, menyusahkan gitu。第33，思维，思维 artinya pemikiran atau berpikir juga bisa。第34，呆，呆 artinya bodoh。第35，造成，造成 mengakibatkan。第36，仿佛，仿佛 seakan-akan。第37，阻碍，阻碍 artinya menghalangi。Oke，jelas ya。我们看课文。篮球运动是1891年由美国马萨诸塞州的体育教师詹姆士奈斯密斯博士发明的。那年的冬天特别冷，奈斯密斯所在训练学校缺乏在室内进行的球类比赛项目。他从当地人把球扔进陶喆筐，当地产陶喆，陶喆，各家各户都备有装陶喆的专用
篮筐的游戏中得到启发，将两只篮筐分别安装在体育馆两边看台的栏杆上。学生分为甲乙两队，以足球为比赛工具向篮内投，按得分多少决定输赢. Oke, artinya olahraga basket itu ditemukan oleh uh, seorang guru olahraga yang ada di Massachusetts yang bernama uh, Chan Muse Naismith ya. Kalau nama Inggrisnya itu ini James Naismith. Oke, di tahun 1891 ditemukannya ya. Musim dingin kala itu sangat dingin. Si Naismith ini apa namanya, tidak mempunyai tempat apa namanya, tempat buat permainan bola yang ada di indoor. Nggak ada permainan bola indoor lah gitu. Kan lagi musim dingin kan nggak bisa main di luar kan. Jadi ya dia harus nyari permainan yang indoor gitu, bisa mainnya di indoor. Lalu dia terinspirasi dari warga lokal, permainan warga lokal yaitu mereka memasukkan bola ke dalam keranjang buah persik. Warga-warga lokal itu ah, menanam buah persik ya, memproduksi buah persik. Jadi setiap rumah itu ada keranjang buah persik gitu. Lalu ah, kedua keranjang persik ini dipasang di kedua sisi gimnasium. Lalu para siswa berlomba-lomba, enggak, para siswa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok satu dan kelompok dua. Lalu mereka menggunakan bola bolanya sepak bola sebagai alat untuk main gitu. Lalu perolehan poin lah yang menentukan siapa yang menang dalam pertandingan ini gitu ya. 这项运动很快流行起来。不过，由于栏杆上固定的是真正框，每当球投进时，就得有一个人踩着地子上去把球取出来。这样的行为必须一再的重复，为此，比赛不得不断断续续的进行，缺少了激烈紧张的气氛，连运动员都不满意，更何况看比赛的球迷呢？为了解决这个问题，大家纷纷出主意，想出了很多取球的办法。有一位工程师甚至专门制造出一种机器，在下面的在下面一拉篮筐就能把球弹出来，哎，弹出来。可是这些办法都没能让比赛顺畅起来。Oke, artinya olahraga ini menjadi cepat sekali populernya. Tetapi dikarenakan apa ya namanya ya? eh, Pagar pembatasnya dipasang dengan keranjang sungguhan. Jadi maksudnya kayak eh, pagar pembatas si ini loh, maksud saya itu kayak pembatas
keranjangnya gitu loh, kayak pinggiran keranjangnya gitu, oke. Itu pembatasnya itu keranjang sungguhan, jadi setiap kali bolanya dilempar ke dalam, seseorang itu harus naikin tangga untuk keluarin bola tersebut. Lalu tindakan ini harus diulang terus-menerus sehingga uh, permainan pun jadi putus nyambung gitu. Dan ini pun enggak, suasana pun jadi kurang intens gitu, kurang tegang. Bahkan para atlet pun juga nggak puas dengan kondisi ini. Apalagi dengan penggemar permainan ini, gitu kan. Atletnya aja nggak suka, apalagi penggemarnya. Oke. Untuk mengatasi masalah ini, semua orang uh, berduyun-duyun mengeluarkan ide. Lalu juga uh, memikirkan banyak cara untuk mendapatkan bola. Ada seorang insinyur bahkan secara khusus menciptakan suatu alat. Lalu alat tersebut ditaruh di bawah keranjang itu untuk apa yang namanya, memantulkan bola keluar lagi. Jadi kayak kasih ke atletnya lagi gitu. Tetapi cara ini masih nggak bisa membuat uh, pertandingan ini jadi berjalan dengan lancar, gitu ya. 几年后的一天，一个上幼儿园的小男孩跟着父亲从一群正在进行篮球比赛的人旁边经过，看到大人们一次次辛苦的举球，小男孩好奇的问父亲：“何必这么麻烦呢？把篮筐的地去掉不就行了吗？去掉不就行了吗？”多亏了他这句话，人们如猛初醒。一位球员连忙找来一把锯子，把篮筐的地锯掉。他瞧，困扰人们很长时间的取球问题就这样被一个小孩子解决了。Oke, artinya beberapa tahun kemudian di suatu hari uh, ada seorang anak laki-laki yang sedang ikut ayahnya untuk menonton suatu pertandingan di suatu taman kanak-kanak lah. Lalu ketika dia melihat orang-orang dengan susah payah mengambil bola, si anak kecil ini merasa heran lalu bertanya dengan si ayah, buat apa repot-repot? Tinggal hilangin bagian dasar keranjang basket, kan udah selesai masalah kan, gitu. Lalu untungnya ada kalimat dari si anak kecil ini, orang-orang pun jadi kayak tersadar dari mimpi gitu. Lalu seorang atlet basketnya ini pun langsung buru-buru mencari sebuah gergaji untuk memotong keranjang basket. Dia melihat orang-orang susah payah apa mencari penyelesaian untuk masalah mendapatkan bola ini dalam waktu yang lama, tetapi masalah ini malah diselesaikan oleh seorang anak kecil gitu. Lanjut, 去掉篮筐的地本是一件简单的事，可为什么那么多人都没有想到呢？说白了，因为我们的思维像篮球一样，被篮筐的地挡在了半空中。于是，我们呆呆的去搬地子、造地器，其实
世界上本来就没有太复杂的事，复杂都是我们自己造成的。生活丰富篮筐，许多时候我们需要的这不过是一把锯子来锯掉那些阻碍我们的框地。Artinya, untuk melepas bagian bawah keranjang itu memang suatu urusan yang gampang. Tetapi mengapa banyak orang malah nggak kepikiran tentang hal ini? Supaya berarti kayak terus terang itu karena pikiran kita terhalang oleh bagian bawah keranjang seperti bola basket. Jadi kita dengan bodohnya malah memindahkan tangga, membuat mesin, gitu. Sebenarnya di dunia ini nggak ada suatu hal yang begitu rumit. Yang rumit itu adalah kerumitan itu malah disebabkan oleh diri kita sendiri. Hidup itu seolah-olah seperti keranjang basket ini. Seringkali yang kita butuhkan hanyalah gergaji untuk memotong bagian bawah keranjang yang menghalangi kita ini, gitu. Oke, jelas ya? Oke, kita lihat yang ini ya. Oke, TI, Hekwang, artinya kayak apalagi gitu. Ya, kayak gitu, apalagi lah artinya. Hekwang, 连词用反问的语气表示更进一层或更具前句的表述，后句的结论是显而易见的，有不用说的意味。例如，oke, maksudnya hekwang ini adalah suatu kata sambung gitu, yang apa ya, berarti kan kayak kalau di Indonesia itu kayak contohnya gini, dia aja nggak bisa, apalagi saya gitu. Maksudnya apalagi ya ini, hekwang ini, ya berarti kan kayak nggak usah diomongin lagi gitu artinya. Contoh, 第一，缺少了激烈紧张的气氛，连运动员都不满意，更何况看比赛的球迷呢？Oke, suasananya pun jadi kurang intens, kurang tegang. Bahkan para atletnya nggak puas. Lebih apalagi orang-orang yang nonton pertandingan ini gitu. Penggemar yang nonton pertandingan ini. 第二，北京的发展变化太快，我这个土生土长的老北京还常迷路呢，何况你一个外地人。Oke, intinya perkembangan Beijing terlalu cepat. Saya orang yang sejak lahir sampai sekarang tumbuh di Beijing, masih bisa nyasar di Beijing, apalagi kamu yang merupakan orang luar dari Beijing gitu. Lalu 何况还可表示某种另一种理由，例如，oke di sini 何况 juga bisa digunakan untuk menyatakan suatu alasan lain. Contoh, 这辆车外观漂亮，安全性高，又何况价钱也就比上次看的那辆贵了几千块。小王有点动心了. Oke, artinya mobil ini sangat bagus, bentuknya gitu. Bentukan luarnya sangat bagus. Lalu tingkat keamanannya juga tinggi. Apalagi harganya cuman beda berapa ribu kuai dari mobil yang dilihat sebelumnya gitu. Xiaowang pun jadi
sedikit tergoda untuk beli mobil ini gitu. Oke. 第四，上海冬天没有暖气，屋子里冷得让人伸不出手，何况亮还是病人，自然是受不了的。Oke, artinya musim dingin di Shanghai gak ada hawa hangatnya di dalam apa namanya di dalam rumah saking dinginnya sampai membuat orang bahkan gak mau menjulurkan tangan. Apalagi si Liang yang merupakan orang yang sedang sakit, ya otomatis nggak tahan lah gitu. Jelas ya untuk menyatakan alasan yang lain. OK，现在我们看练习。第一，这段山路比较危险，什么什么，还是让我来开吧。OK，但是，哎呀，何况现在又下着雨ini ya. Jalan jalan di gunung ini sangat berbahaya. Apalagi sekarang juga lagi turun hujan. Saya aja yang nyetir gitu. 第二，这烤鸭不是你最爱吃的吗？今天怎么一口都不吃？我正在减肥，连什么什么什么什么呢？OK，gampang nih. 连啊、米饭都不吃，何况烤鸭呢？Bebek panggang ini bukan makanan yang paling kamu suka ya? Kenapa kamu nggak makan sedikit pun hari ini? Saya lagi diet. Bahkan nasi saja saya nggak makan. Apalagi bebek panggang. Tuh, 第三，你原来不是很爱逛商场的吗？现在怎么都在网上买衣服了？OK，我现在啊、连啊、楼门都懒得出，何况去逛商场呢？Ya, kok enggak sih? Nah, oke. Kamu eh, bukannya suka untuk keliling-keliling di mall ya? Sekarang kenapa malah beli baju di online? Saya sekarang bahkan keluar pintu aja males, atau keluar rumah aja males. Apalagi pergi keliling mall. 第二，何必？何必 artinya kayak buat apa? Mengapa gitu. Lihat penjelasannya ya. 何必如此用反问的语气表示不需要不必。例如，ya di sini maksudnya 何必 ini adalah suatu kata keterangan yang menunjukkan suatu apa namanya pembalikan arah yang menunjukkan suatu hal yang tidak perlu gitu, tidak dibutuhkan. Contoh, 何必这么麻烦呢？把篮筐的地去掉不就行了吗？Mengapa harus repot-repot gini? Tinggal buang bagian bawah keranjang kan udah oke kan gitu. 第二，这趟楼下就有个小超市，何必去学校外边呢？Di lantai bawah kantin ada supermarket kecil. Buat apa? Pergi ke luar sekolah. 第三，你何必亲自送一趟呢？
这个快递就行了吗？Oke. Kamu buat apa? Apa namanya? Pergi antar sendiri. Tinggal panggil apa namanya? Kurir paket aja kan udah selesai masalah kan gitu. Jelas ya. Pokoknya Shopee ini digunakan untuk eh, ketika kita mau mengekspresikan suatu hal yang nggak perlu lah. Contoh, nggak yang soalnya ya. 早知道你就有这本书何必apa ya enak ya? 我还特意跑去书店买。Nah, eh, jika saya tahu dari awal kamu ada buku ini, buat apa saya pergi lari ke apa toko buku untuk beli? 第二，既然他已经拒绝了你，你什么呢？ OK，你何必还是想着他？Nah, oke. Jika dia sudah menolak kamu, kamu buat apa? Masih memikirkan dia. 第三，你回家等我吧，我先去超市买点肉、蔬菜什么的。OK，何必这么麻烦呢？嗯，我直接点外卖送上门就行了。kamu pulang ke rumah aja dulu ya, tunggu saya. Saya mau pergi ke supermarket sebentar buat beli daging, sayur-sayuran dan lain-lain. Buat apa repot-repot? Saya tinggal beli dari online habis itu antar ke rumah juga udah selesai masalah kan. Jelas ya. 第三，多亏某种有利因素，避免了不幸或得到了好处。例如, di sini maksudnya tokai ini adalah suatu kata kerja yang mengindikasi kalau kamu itu sangat bersyukur karena ada kayak bantuan dari orang lain atau karena ada sesuatu kamu bersyukur gitu. Karena hal ini kamu jadi kayak terhindar dari apa ya namanya? Suatu kesialan lah gitu. Contoh, 多亏了他这句话，人们如梦初醒. Oke. Untungnya ada orang ini yang ngomong. Orang-orang pun jadi kayak tersadar. 第二，赵老师，谢谢您，多亏您给我那瓶药，很管用. Oke. Guru Chow, terima kasih ya. Untungnya ada kamu yang kasih saya obat sangat berguna gitu. 第三，今天搬家多亏有你在，你可帮我太忙了. Hari ini untungnya ada kamu saat saya pindah rumah. Kamu bisa bantu-bantu saya. Tuh, oke. 我们看练习第一，什么什么，要不今天的飞机我准赶不上了。 OK，但是多亏我提前出发。
Ya, coba lah. Coba aja deh. Oke, untungnya saya berangkat lebih awal. Kalau enggak, saya hari ini nggak akan keburu untuk kejar pesawat gitu. 第二，星期五晚上你不是和朋友约好了见面吗？哎呀，啊、多亏你提醒我，哎，哦，多，nah, ah, Jumat malam kamu bukannya udah janjian sama teman ya, sama teman kamu ya? Ah iya, untungnya kamu ingetin saya, gitu. Oke, 第三，是啊，医生说再过一个星期妈妈就能出院了。OK，啊，对呀，嗯，多亏啊，对，妈妈的啊疾病不太严重。Untungnya penyakitnya mama tidak begitu parah. Betul. Ah, dokter bilang minggu depan ibu sudah boleh keluar rumah sakit. Oke, jelas untuk toke ya, untungnya artinya. Oke. Kita sekarang lihat perbedaannya cilie sama jiangye. Persamaan itu kita lihat 都是形容词，都有这么厉害的意思. Oke, di sini intinya keduanya cilie sama jiangye itu bisa berartikan suatu hal yang hebat. Contoh, 我不顾父母的激烈反对 atau bisa juga 强烈反对，偷偷的报考了表演专业. Oke, lihat di sini ya berarti kan kayak suatu penolakan yang hebat gitu. Dua-duanya bisa dipakai ya. Oke, lalu untuk perbedaannya, 第一激烈是一次从变出紧张, sedangkan kalau yang 强烈是一次从强有力. Oke, pokoknya intinya kayak untuk yang ini cilie itu lebih ke bisa berarti kan kayak suatu hal yang menegangkan. Sedangkan kalau cianglie itu kayak ya berarti kan kuat gitu. Contoh, 人类最早什么时候开始用火，一直是学者激烈争论的问题. Untuk yang 强烈文章发表以后立刻引起了读者的强烈反响. Oke, lihat di sini 激烈争论 perdebatan yang menegangkan gitu artinya ya. Lalu untuk yang 强烈反响 yaitu apa namanya suatu penolakan yang kuat gitu. Untuk yang kedua, 激烈多用于形容言论、情绪或比赛、斗争等，而强烈多用于形容光线、现有色彩、气味或人的感情、思想、要求等. Dan di sini maksudnya kalau yang cilie itu lebih sering untuk lebih sering digunakan untuk menggambarkan suatu ucapan, eh, perasaan atau ekspresi atau suatu perjuangan gitu ya dan lain-lainnya. Sedangkan kalau yang xiangye itu lebih sering untuk menggambarkan suatu cahaya, harus listrik, warna,
bau atau perasaan orang lain, pemikiran orang lain, kebutuhan orang lain atau keinginan orang lain dan sebagainya. Contoh，人在剧烈运动时会出很多汗，untuk yang 强烈。这里夏天尽管阳光的照射很强烈，但白天天气温很少超过35°C. Oke. Artinya lihat di sini kan cilie yuntung berarti kayak olahraga yang kayak intens lah gitu, olahraga yang intens. Sedangkan kalau yang ini ya, yang guang de 就是很强烈, sinar mataharinya sangat kuat, sangat terik gitu ya. Jelas ya. Lihat di sini kan udah jelasin nih, bisa untuk cahaya. Lalu ini untuk kayak suatu perjuangan, ya kan? Saya tonton gitu. Oke, jelas ya. 我们看练习第一，这种蔬菜有什么什么的香味，它既可以生吃，又可熟食。Oke, ini yang digunakan siangnya ya karena lebih ke menyatakan suatu rasa. 第二，明天我去一家公司的面试，听说竞争很 jelas pasti 激烈 bukan 强烈 karena ini lebih ke suatu hal yang menegangkan gitu kayak persaingan yang menegangkan gitu. 第三，当晚的比赛紧张什么什么，两队都打出了很高的水平，sama juga jawabannya 激烈 menegangkan artinya. Oke, 第四，学生们什么什么要求重新安排考试. Oke, kalau yang ini jawabannya 强烈 karena lihat di sini untuk mendeskripsikan yauqiu permintaan kita kan pakainya kan 强烈 kan, makanya kita di sini 强烈 juga. Oke, jelas ya untuk perbedaan 激烈 sama 强烈 ya. Oke, 现在我们看这个 oke 练习 bagian 1 dari seluruh fill in the blanks dalam kata-kata ini. Setelah itu kata-katanya Ti Chongfu berulang kali, Zhao Cheng menyebabkan, Qifeng atmosfer atau suasana, Xue kekurangan, Fang Fu seakan-akan, lalu Lian Mang itu buru-buru, cepat-cepat. Oke. 第一，今天的晚会你们组织的相当好，什么什么，搞得轻松愉快。对，但是气氛。第二，一觉醒来发现已经8点多了，黎阳什么什么穿好衣服往公司赶。Oke, jadi pasti jawabannya Lian Wang dong, ya kan? Buru-buru, cepat-cepat. 第三，他一边听一边在本子上记着什么什么什么，对我的发言挺感兴趣的。OK，但是丰富。第四，心理学家指出，一个人的动作或想法，如果什么什么21天就会形成习惯。OK，但是重复ya, berulang kali selama 21 hari baru bisa jadi kebiasaan. 第五，每天大量饮酒确实给我的身体健康惹什么了很大的伤害。OK， 而是造成 menyebabkan。最后
在食物什么什么的季节，动物为了活下去，就只能多睡觉。Oke, pasti ini chef ya, di musim kekurangan makanan. Oke, jelas ya untuk yang ini ya. Kita lanjut D2. Di sini kita harus pilih di antara A atau B ya. Oke, kita lihat yang nomor satu. 要整理的东西太多了，你看，这个箱子根本什么什么不下。OK，答案是装东西啊。第二，昨晚我失眠了，睡不着，就躺着什么什么书，结果不知不觉的，哎，不知不觉天就亮了。OK，pasti ini kan ya membaca buku kan. 第三，即使在现代社会里，故事仍然是人们生活中不可什么什么的一部分。Oke, ini lebih ke 缺少。第四，你们知道中国人除夕夜守岁放鞭炮的风俗是怎么什么的吗？Oke, pasti jawabannya Simpson ya, terbentuk. Oke, jelas ya. Kemudian di三 di sini kita harus pilih di antara A, B, C atau D ya untuk ditaruh kata-kata ini ya. Oke, kita lihat nomor satu. 您多画点画多好，把时间浪费在这些人的身上。OK，答案是何必 buat apa buang-buang waktu gitu ya. 第二，年轻人恐怕都受不了一个有病的老人呢。OK，ini pasti dicek dong ya. 何况 apalagi orang tua yang lagi sakit gitu. 第三，你提醒，要不我肯定忘了下午还要开会。OK，udah jelas banget. Di A，多亏。第四，经历了那件事后，我一夜之间长大成人了。OK，答案是 D。OK，jelas ya untuk yang ini ya。那今天我们的课结束了，感谢你们的关注，希望大家会更加努力学习中文。再见。